Di Malaysia, perkampungannya, setiap rumah pasti ada tempat sampahnya. Dan ini sangat luar biasa dan perlu dicontohi untuk di negara kita tercinta. Dan rumah-rumah di perkampungan Malaysia itu setiap rumah ada mobil mewahnya juga, sahabatku semua. Lihatlah ini, di tepi-tepi jalan sampah semua. Bukan hanya tentang sampah saja, tetapi kalau di Malaysia, tukang parkir itu juga nggak ada. Kalau di Indonesia, kadang-kadang kita berbelanja di tempat pasar ataupun di mall, tiba-tiba tukang parkir pun muncul. Ya memang tidak minta uang banyak, tapi kan ya kalau seperti itu kan ya jadinya masyarakat semakin resah. Hal seperti ini di Malaysia tuh nggak ada, termasuk tukang parkir. Kalian tahu nggak bahwasannya di Medan itu banyak kali siluman? Kenapa aku bilang banyak siluman? Karena ketika kita datang ke suatu tempat, dia itu nggak ada. Tapi ketika kita mau pulang, tiba-tiba nongol dia. Entah dari mana lah nongolnya. Nah, salah satu contoh ini ya. Tadi aku datang ke sini, dia itu nggak ada. Tapi giliran aku mau pulang, tiba-tiba datang dia tukang parkir. Entah dari mana lah datangnya. Padahal tadi nggak ada loh. Jadi inilah yang aku maksud siluman ya. Perlu mencontohi negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Lagi-lagi Indonesia dalam pengelolaan sampahnya memang sangat-sangat miris apabila di suatu kota tersebut merupakan salah satu kota yang berpotensi menjadi kota maju. Namun sayangnya ketika hal seperti ini disuarakan, dikritik, justru nanti netizen marah-marah. Padahal mengkritik itu sesuatu yang akan berdampak positif. Karena pastinya dengan kritikan tersebut siapa tahu pemerintahnya itu bisa berubah. Siapa tahu mendengarkan keluh kesah masyarakatnya. Pada video kali ini saya juga cukup dibuat terkejut dengan penampakan sampah yang sangat-sangat miris yang berada di Batam. Memang video ini tidak semata-mata di Indonesia itu semuanya kotor ya, tetapi di beberapa daerah di negara kita masalah sampahnya itu belum terselesaikan secara benar-benar bekerja efektif atau belum terselesaikan dengan baik dari segi fasilitas transportasinya. Mungkin yang sudah rusak masih dipakai terus. Kalau di Malaysia, transportasi mobil pengangkut sampahnya itu semuanya sudah modern. Dari kampung atau dari ke kota itu semuanya sudah modern. Harusnya Indonesia kan negara dengan sumber daya alam melimpah, kekayaannya yang begitu sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Masa iya beli mobil sampah saja nggak mampu, malu sama negara tetangga. Negara tetangga itu loh, negaranya tidak besar, tetapi dari segi transportasi untuk pengangkut sampahnya keren, modern, sudah seperti di negara Eropa. Pakai truk besar dan sampahnya itu nanti akan masuk sendiri, auto. Ini bukan sekedar bercakap, istilahnya cakap-cakap kosong ya. Kalau tidak percaya silahkan datang saja ke negara tetangga. Kemudian nanti ada netizen yang berkata, oh nggak bisa disamakan, jangan beda-bedakan. Malaysia lain, Indonesia negaranya besar. Beda, Indonesia negaranya besar. Tetapi pejabatnya juga banyak kan. Kemudian dananya kan juga ada. Terus kemana? Masa iya dana untuk kebersihan pun juga dikorupsi? Apa iya ya? Dan inilah keluh kesah warga ketika melihat sampah yang menumpuk. Dari segi hal ini dibandingkan dengan perkampungan Malaysia, itu lebih bersih perkampungan Malaysia, lebih sangat-sangat istilahnya perlu mencontohi perkampungan Malaysia yang dimana setiap rumah warganya itu dikasih tempat sampah. Ini bukan tentang menjelek-jelekkan negara kita ya, tetapi pemerintah harus peka dalam melihat sampah yang menumpuk. Kemudian dari segi warganya, kalau sudah disediakan tempat pembuangan sampah, ya tolong buang sampah jangan merata-rata. Antara pemerintah dan warga harus saling bekerja sama. Nanti takutnya warga buang sampah kadang-kadang tidak disediakan tempat sampah. Kemudian pengangkutan sampah juga tidak ada. Seperti berita kemarin ya, saya
reaction, sangat miris ketika melihat kendaraan sampah yang ada di negara kita tercinta, yang konon katanya Indonesia kaya raya, kok kendaraan sampahnya seperti itu, kan ya malu dilihat negara lain. Oke, kita reaction. Inilah keluh kesah warga ketika melihat sampah yang menumpuk. Ini hal sepele, tapi berdampak sangat besar untuk negara kita. Jadi jangan sepelekan tentang permasalahan sampah. Warga Batam, saya tunjukkan. Ini bak sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Ada di Nenggoyahil. Apa ini? Di Peraturan Daerah Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Ini dipertanyakan. Karena tempat penampungan sementara sampah itu fasilitas komersil, dia harus sediakan sendiri. Ini Pak, sampah ini kan dibelanja dari dana APBD, uang pajak masyarakat. Betul, Kenapa Pak. di sini? Suarakan. Kenapa sudah di sini? Jangan begitu, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sampah di ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, Bapak tumpuk. Berminggu-minggu, ini di sini Bapak letakkan. Bapak pahamin itu Peraturan Daerah Kota Batam nomor 11 tahun 2013. Sebutkan itu, Pak. Baca itu lagi. Ini bak sampah dibelanja dari dana APBD, uang masyarakat. Bapak taruh di sini. Suruh mereka ini beli, Pak. Buat sendiri. Enak kali, Bapak. Masyarakat Indonesia, inilah kondisi Batam saat ini. Di tengah kota Batam, sampah menumpuk tak terangkut. Jangan salahkan masyarakat, tapi Dinas Lingkungan Hidup yang tak pandai ngurus sampah. Ini sampah di ruang milik jalan, di ruang manfaat jalan. Ini bukti DLA Kota Batam tak becus, tak pandai urus sampah. Ini mengapa Wali Kota Batam Muhammad Rudi ngotot ambil alih urus sampah? Karena ada uang. Sampah beraroma korupsi. Retribusi sampah bocor. Pengadaan angkutan sampah syarat korupsi. Bin kontainer disewa-sewa ke fasilitas komersil. Ini bukti nyata. Di ruang milik jalan, sampah menumpuk tak terangkut. Bukti DLA Kota Batam tak pandai ngurus sampah. Kita minta Wali Kota Batam terpilih Sakar Ahmad. Jangan lagi DLA kasih hurus sampah, nggak pandai, Pak. Ini bukti. Astagfirullahalazim. Ini kenapa ya Allah, parit di pinggir jalan sampai ke jalan-jalan dipenuhi sampah. Ini Batam loh, kota kita ini kota kaya loh. Masa sejorok ini buang sampah sembarangan di tepi jalan? Kan di dalam sana bisa tuh buat masuk ke dalam. Ini parit-parit dipenuhi sampah. Ini lagi nih. Ini posisi di bunderan jalan. Ini posisi di sekitar mana ini ya, daerah mana ini nggak tahu aku nih. Coba lah. Ada nggak orang buang sampah di tengah jalan kayak gini? Yang buang sampah ini di mana etikanya? Attitude-nya di mana yang buang sampah ini? Masya Allah ya Sabar, Allah. Pak. Ini Sabar. Batam loh, kota loh. Terus kalau banjir gimana coba? Kalau banjir gimana? Nyalahin pemerintah gitu. Buang sampah di tengah-tengah jalan. Jalan dipenuhin sampah-sampah. Parit ditutup dipenuhi dengan sampah-sampah. Terus kalau banjir mau salahin siapa? Salahin pemerintah. Sementara kalian buang sampah sembarangan. Nah, ini lagi. Ya Allah. Ini sampah lagi nih, cuma nih udah setengah jalan lebih yang tertutup sampah. Masya Allah. Udah ditutup tuh. Udah dibilang itu
dilarang membuang sampah di sini, tetap dibuang. Ini jalan sudah hampir tertutup. Posisi ini di mana ya? Ini di belakang Pasar Jodoh deh pokoknya. Coba seperti ini nih. Attitude-nya di mana? Sampah di sini nih gimana Mantap sih? Pak, suarakan. Coba. Ini kota Waduh. Batam. Sabar Pak, sabar. Dibuangin, dipenuhi sampah kayak gini ya. Ini daerah Jodoh ya. Aku nggak terima ya buang-buang sampah tuh. Nggak bisa baca ya, di sana ditulisi dilarang buang sampah di sini. Nggak bisa baca ya manusianya ya. Emosi aku kayak gini. Kalau banjir kota Batam gimana? Gara-gara sampah kan. Lihatlah ini, di tepi-tepi jalan sampah semua. Tadi ya, waktu aku jalan dari rumah itu mau ke Nagoya, kan melewati kantor polisi tuh, Polresta. Terus kan di sampingnya tuh ada LPP gitu ya, itu kayak penjara wanita gitu. Di seberangnya itu sampah menumpuk. Kalau dilihat dari tumpukan sampahnya itu sudah pasti lebih dari 3 minggu tidak diangkat. Serius, banyak banget. Nah terus aku nih jalan dari ini nih sekarang dari SNL yang mau menuju ke Harbour Bay itu loh. Ini juga sampahnya belum diangkat, masih menumpuk. Lihat ini di tengah-tengah jalan gini, sampah semua ini ya. Kan katanya orang-orang pasar ini udah bayar iuran sampah tuh. Ya sama sih kayak di perumahan juga gitu, udah bayar iuran sampah. Tapi sampah entah berapa minggu sekali diangkat, sampai busuk berserak-serak. Itu penanganannya bagaimana? Kenapa? Kan sudah ada Iya, Mbak. alokasinya, dananya, sudah ada iurannya gitu ya. Ini kan semakin Mantap. nggak diangkat, semakin busuk, semakin basah, semakin penuh jalan ini dengan sampah-sampah. Ya Allah, nggak sanggup aku lihat kayak gini loh. Aku nih ya, seandainya aku miliuner, aku ini seorang wanita sukses yang miliuner, uangku banyak kali ya, aku beli lah itu agak-agaknya 50 truk cukup nggak ya untuk kebersihan Betul. Batam ini, untuk angkut-angkut sampah di Batam ini ya. 50 truk aku beli, aku pekerjakan lah agak-agaknya 200 orang. 200 orang kebanyakan nggak ya? Pokoknya otakku tuh udah bagaimana lah ya seandainya aku mampu. Apalah daya, saat ini aku belum mampu. Aku ini hanya seorang wanita. Tapi seharusnya pemerintah Miris. pikirkanlah, ini Batam. Batam ini kota yang sangat kaya. Nggak Ini jembatan. pantas kalau kayak gini, kota Batam ini nggak pantas, tolong. Jembatan Gadang penuh dengan kotoran rumah tangga. Parah dan miris. Jembatan pun dibuat untuk tempat pembuangan sampah. Penuh dengan Padahal kotoran sudah ada macam-macam, tulisannya tuh. terutama rumah tangga. Bahaya terhadap bangunannya karena ada garam macam-macam. Ya Allah. Miris, tempat donasi pakaian malah jadi tempat sampah. Indonesia darurat membaca, ini menarik nih. Masa tulisan donasikan bajumu segede gaban gini nggak kelihatan, malah ditumpuk sampah begini. Apakah sampahnya bisa dijadiin baju? Bukan nih. Tapi saya nggak kaget sih, soalnya kita kotak saran aja sering diisi duit. Tapi separah itukah minat baca di Indonesia? Kami mengecek Kompas dan Liputan 6. Kita baca berita ini. Miris, minat baca orang Indonesia rendah. Cuma 1 dari 1000 orang yang suka baca. Jadi orang Indonesia yang suka baca ini cuma sekitar 0,001%. Datanya dari UNESCO. Nontonnya kayak orang ini nih. Terus sejak SD jarang baca buku kecuali pelajaran sekolah. Ya masih hidup sampai sekarang. Menurutku baca buku itu nambah-nambahin pikiran, nggak ada manfaatnya. Dunia itu keras, langsung hadapi aja, nggak usah kebanyakan teori. Saya yakin orang ngomong gini pengen dibilang kelas king, menyala bangku. Masalahnya baca itu penting banget. Sumber ilmu, mengasah otak dalam menyerap informasi dan masih banyak lagi. Bahkan kalau kamu muslim, Allah itu memerintahkan kita buat baca dan juga nambah ilmu. Bisa kamu cek di surah Al-Alaq ayat 1-5. Masa perintah Tuhan nggak mau didengerin? Halo, kamu gimana? Kamu suka baca atau enggak? Indonesia, negara yang begitu sangat kaya raya. Tetapi jika kita lihat berbagai persoalan begitu sangat luar biasa, dari mulai permasalahan sepele yang tidak tuntas-tuntas. Contoh kecilnya permasalahan sampah. Kadang saya sangat heran ya, kok bisa-bisanya negara kita itu dari segi transportasi pembuangan, dari segi transportasi pemuat sampah pun juga tertinggal dengan negara tetangga. Di negara tetangga untuk transport pemuat sampahnya itu mereka sudah menggunakan truk-truk yang sangat besar sehingga muat lebih banyak. Kemudian
sistemnya sudah auto semua. Jadi mobil pemuat sampahnya itu sudah canggih. Mobil yang lama ditukar yang baru. Tapi di negara kita tercinta yang konon katanya ya kan kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, tapi kok kalah sama negara tetangga dari segi transportasi sampahnya saja. Bahkan sampai-sampai warga Batam yang dimana mereka melihat Batam ini merupakan salah satu kota yang sangat berpotensi menjadi salah satu kota maju, kota industri yang dekat dengan Malaysia dan juga Singapura. Setiap minggunya ramai sekali orang Singapura, orang Malaysia datang ke Batam untuk liburan dan untuk berbelanja. Mungkin sebagian masyarakat kalau tidak percaya, cek saja di Batam Center. Kalau hari Minggu pasti ramai orang Malaysia, orang Singapura datang ke Batam. Harusnya wajah kota Batam itu dipercantik. Bukannya sampah sampai merata-rata di tengah jalan sampai rakyat bersuara. Mungkin video ini juga akan mendapat hujatan banyak ya. Karena biasalah di negara kita tercinta ini kalau menyuarakan hal-hal seperti ini itu nampaknya kurang senang netizennya sebagian. Tetapi kalau bagi saya ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian dibandingkan dengan negara tetangga itu marah-marah juga. Padahal kalau kita membandingkan dengan negara tetangga, kita itu melihat sisi positifnya. Harus respect daripada negara tetangga yaitu Malaysia. Jangan malu untuk belajar dari negara tetangga dari segi sisi positifnya. Di Malaysia soal pengelolaan sampah di kampung ya, ini di kampung bukan di kota besar, di kampungnya saja. Setiap rumah itu ada tong sampahnya masing-masing. Jadi setiap rumah ada tong sampahnya dan setiap paginya ada mobil pengangkut sampah. Maka tak heran kalau Malaysia itu ya luar biasa di dalam menjaga kebersihannya. Bahkan pemerintah di Malaysia itu menerapkan itu ya sistem yang dimana kalau belanja ini nggak boleh menggunakan plastik banyak-banyak. Kemudian juga istilahnya mengkampanyekan atau menyuarakan mari jaga alam sekitar. Jadi salut dan respect untuk luar biasa dari negara tetangga kita yang dimana transportasi sampahnya itu juga begitu sangat canggih dan maju. Lalu kapan negara kita ini seperti negara tetangga? Dari hal sepele saja kita belum bisa mencontohinya. Ini permasalahan sampah. Kalau dari segi pandangan saya ya termasuk permasalahan sepele. Tinggal beli transportasi yang cukup lumayan banyak, setiap hari sampah diangkut sudah beres, bukan dibiarkan tertimbun sampai berminggu-minggu akhirnya jadi bau. Kemudian masyarakat Indonesia itu kadang-kadang ya segelintir ya, ini enggak semuanya. Darurat membaca, sudah dikasih tahu jangan buang sampah di situ, masih saja dibuang sampah di tempat itu lagi. Ini sangat miris sih. Katanya mau menuju emas 2045, tapi kok mental kita nggak dirubah. Dan seperti apa sih suasana perkampungan di Malaysia? Sedangkan kampung Malaysia saja itu kemajuannya luar biasa. Nggak percaya, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam mas. wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku jalan-jalan di Taman Saujana, ini Kampung 10. Kampung. Jadi pada kali ini saya ingin tunjukkan suasana. Tiap rumah ada tempat sampah. Kampungnya kampung di tengah bandar. Jadi di sini setiap rumah itu ada banyak mobil. Banyak mobil, banyak kereta. Nah, itu. Maju. Biarpun rumahnya buruk, tapi pasti ada kereta. Kereta mewah. Kalau di Indonesia Betul. ada kereta mewah lah, orang Iya. kaya punya. Tapi di Malaysia setiap rumah ini dia ada kereta atau mobil lah orang di Indonesia ya. Ada Hela, ada Alphard, Hela biasa. Ini ada Hela. Kalau kita tengok biasa-biasa aja rumahnya, tapi di sini banyak kereta atau mobil karena kereta itu di sini bukan barang mewah, tapi Betul mas. kebutuhan Iya. pekerja. Lain dengan Indonesia ya, kalau di Indonesia itu kereta satu yang barang mewah. Di sini tidak. Di sini memang orang harus punya karena Betul. untuk bekerja.
jalan rayanya pun juga sangat mulus. Tengok nih, dalam satu rumah boleh ada 1, 2, 3, 4, 5 kereta. Wow. Jadi kalau kereta atau mobil tuh kalau di Malaysia ini tak luar dan jarang yang hilang ya, karena macam kalau ada pencuri di Malaysia ini tak lama pun Betul. tangkap, tak perlu lama karena Malaysia ini kecil teman-teman, tak macam Indonesia luas ya, orang curi mobil bawa lari jauh udah tak jumpa lagi. Kalau di Malaysia ini hari nyuri besok Betul udah sekali. ketangkap orang. Satu rumah mobilnya banyak. Keren dan luar biasa ya. Meskipun kampung tapi kita bisa melihat sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ya rumahnya biasa-biasa aja ya. Rumahnya biasa-biasa aja tapi Ini kalau sore kita mobilnya jalan-jalan, banyak. keliling kampung, menghilangkan penat seharian kerja. kereta diletak di depan rumah aman-aman aja. Sampai malam. Kalau di tempat kita ya mohon maaf. Biasanya kalau kereta diletak di depan rumah, kalau nggak dijaga ya bisa-bisa mungkin ya entah hilang apanya. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Inilah video tentang suasana perkampungan di Malaysia yang begitu sangat luar biasa ya. Jadi warga kampung Malaysia itu semuanya punya mobil. Kalau di kampung Indonesia itu mobil sudah barang mewah. Tapi kalau di Malaysia menjadi barang biasa untuk bekerja atau untuk transportasi. Oke, cukup sekian. Semoga sahabatku terhibur dan video ini mungkin juga bisa dijadikan sumber informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.